simulasi, tapi ini misi tentang kehormatan dan harga diri. Rudal diluncurkan dengan sangat presisi, memburu tanah kelahiran para nabi. Penyakit hati dari seorang Perdana Menteri membawa kerusakan di muka bumi ini. Bertahun-tahun hobi membuat keributan, propaganda, dan provokasi dilontarkan. Negeri lemah yang ditargetkan, tapi kali ini mutlak salah sasaran. Negara dengan rudal berjumlah ribuan, kini murka membawa karma dan pembalasan. Iran, yang selama ini hanya diam, akhirnya meluapkan kemarahan, melindungi dan membela persaudaraan antara negara-negara Islam yang diserang. Kekuatan militer puncak dikerahkan, berbagai macam rudal dilepaskan. Rudal dan nuklir disiagakan dengan tujuan penghancuran. Selama 400 jam, langit dihiasi kembang api setan, membawa bencana dan dendam kepada negara bintang 6, yang secara diam-diam tanggal 14 Juni 2025 malam menyerang fasilitas nuklir Iran, yaitu Arak, Natanz, dan markas IRGC di Isfahan. Namun 3 jam kemudian, Iran membalas dengan lebih dari 1.000 rudal dan drone ke Tel Aviv, Yerusalem, dan Negev. Dampaknya, Soroka Hospital di Beersheba rusak parah. Kawasan warga sipil terkena imbasnya, namun ini tidak seberapa setelah apa yang telah mereka lakukan kepada Gaza, Palestina. Seorang tuan rumah yang diusir oleh ribuan pengungsi di negaranya. Negeri kelahiran para nabi yang dulu indah, luluh lantak rata dengan tanah. Imbas dari keserakahan, ketamakan dari sekelompok pelarian. Pengungsi yang tidak mempunyai negeri kelahiran, kini berkuasa seperti Dajjal yang kelaparan. 2 former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Jammed like cattle on the rusty craft, the fugitives end their bleak voyage, which began at a Black Sea. And we went from Italy to Palestine. It was not Israel yet, it was Palestine. Yeah. How did you get? You went by boat? By boat. Minggu, 15 Juni 2025, rudal balistik Iran yang intens meluncur ke wilayah Tel Aviv dan Bat Yam. Serangan ini merupakan bagian dari gelombang balasan, karena sebelumnya kilang minyak Teheran dihancurkan oleh mereka. Langit yang gelap menjadi terang, layaknya bintang-bintang yang berjalan. Datang membawa ancaman dan kehancuran, sebagai peringatan dari sebuah kesombongan. Iron Dome dan semua jenis pertahanan udara diaktifkan, namun gagal menangkis gempuran rudal Iran. Rakyat sipil menjadi korban, imbas dari seorang pemimpin yang lupa daratan. Bahkan hingga hari ini, Jumat 20 Juni 2025 pertempuran masih terus berlangsung. Iran tak akan berhenti sebelum target dimusnahkan, sedangkan musuh sibuk mencari bantuan dan menyebar belas kasihan. Namun, Saudi Arabia, China, dan Rusia melarang negara lain ikut campur. Jikalau masih aja ada yang nekat turut serta dalam peperangan, maka mereka akan membela Iran dan menyerang tanpa belas kasihan. Namun semua polemik ini pernah diutarakan Presiden Prabowo Subianto ketika menerima tamu para jurnalis di Hambalang Kertanegara sekitar 2 bulan yang lalu, tepatnya pada Minggu, 6 April 2025. Berikut kata beliau. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran. Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar kan? Betul. Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita mengatasi persoalan bersama. Gitu. Sampai di sini kalian pahamkan apa yang dikatakan Presiden Prabowo. Karena jika perang Iran dan Israel terus memburuk, akan ada 3 dampak yang signifikan. Pertama, Amerika bergabung
Dengan mengaktifkan pangkalan militernya di Timur Tengah, pemicu Rusia dan China turun tangan. Kedua, krisis ekonomi. Iran menutup Selat Hormuz, jalur suplai minyak vital. Harga BBM meroket tak terkendali. Ketiga, Iran wajib pakai nuklir, atau rezimnya akan runtuh. Kekacauan total di seluruh dunia, dengan dampak terkecil kemiskinan dan kelaparan di tiap negara. Itulah fungsi dari program Lumbung Pangan Nasional sebagai benteng pertahanan swasembada pangan untuk rakyat Indonesia. Pernah terpikirkan tidak, hal ini di benak kalian? Seorang presiden memikirkan makanan untuk rakyatnya, jikalau Perang Dunia Ketiga meletus. Jadi menurut kalian gimana? Tulis isi hati kalian di kolom komentar. Blue Drew pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.